Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ala yang sadaqallahul azim. Yang kami hormati pimpinan Dairah Pemuda Muhammadiyah Wonosobo beserta seluruh jajarannya. Tidak lupa yang kami hormati Takmir Masjid Nurul Iman Leksono yang kami hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Leksono beserta seluruh ortomnya yang kami hormati, yang hari ini menjadi penyelenggara pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Leksono yang kami hormati, rekan-rekan dari seluruh pimpinan cabang se-daerah Wonosobo yang kami hormati, tidak lupa ibu, bapak, hadirin semuanya jamaah rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Jumat 20 Juni 2025 kita bisa bersilaturahim di cabang Leksono. Insya Allah juga kita saling mengaji, dan kata baginda Nabi, ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah thumma yatadabbarunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kata baginda Nabi, siapa yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah dan di dalamnya ada aktivitas Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka tidak ada yang didapat kecuali Allah akan menurunkan ketenangan dalam kehidupannya, dan Allah akan menganugerahkan limpahan rahmat kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan syukur kita ini menjadi satu sebab Allah menambah ketenangan dan limpahan rahmat dalam kehidupan kita semuanya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya pun termasuk yang digolongkan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan naungan, lebih-lebih syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ibu, bapak, teman-teman pemuda yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di penghujung bulan Zulhijjah, yang artinya tinggal menunggu beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram, bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2025. Insya Allah kita memasuki kalender 1 Muharram 1447 Hijriah, yang itu merupakan tahun barunya umat Islam. Berarti ketika kita memasuki bulan Muharram itu, kalau menurut kalendernya orang Jawa menyebut sasi Suro, bulan yang cukup populer di kalangan masyarakat Jawa. Tidak hanya populer, tapi bulan yang cukup medeni atau dianggap bulan yang
sakral, angker. Kalau kita lihat hari ini, pekan-pekan sebelumnya atau ke depan, berseliweran undangan orang-orang memiliki hajat niku kathah sangat. Ini nama mboten Bapak Ibu. Undangan itu hampir setiap hari ada. Orang punya hajat dan lain sebagainya. Bahkan sehari ada yang kalau berangkat kondangan tidak cukup satu tempat. Sasi besar niku bulan kondangan nasional. Mana ibu-ibu niki kadang sok ngangluh niki, sasi besar niki. Tapi nanti masuk tanggal 27 Juni dan seterusnya kita akan jumpai sepi nyenyet, ndak ada orang hajatan, prei. Sekalipun ada mungkin hanya beberapa dan hampir bisa dipastikan mungkin itu adalah warga Muhammadiyah. Yang lain masih menganggap bahwa bulan Muharram atau Sasi Suro itu bulan yang dihindari dalam rangka punya hajat, menikahkan anak-anaknya, menghitani, mendirikan rumah dan hajat-hajat yang lain niki jarang ditemukan di bulan Muharram. Kenapa demikian? Karena sejak dulu selalu ada anggapan bahwa ketika memiliki hajat di bulan-bulan tersebut yang disebutkan ini bulan yang penuh kesialan. Nek mengke nonton sing ndablek ngeyel ajeng nganakaken hajatan, wonten sing nganggep mungkin nek dinikahaken mboten awet. Kalau digunakan untuk mendirikan rumah, ada anggapan rumahnya juga tidak awet mungkin, atau tidak berkah menurut orang Jawa. Apakah kemudian Islam yang kita menjadi agama satu-satunya yang diridhoi Allah ini mengatakan hal yang sama terkait dengan pandangan masyarakat Jawa pada umumnya? Ini yang perlu kita kaji bersama Bapak Ibu jamaah dan teman-teman pemuda Muhammadiyah. Kalau di luar sana masih banyak anggapan-anggapan yang mensakralkan dan mengkeramatkan bulan Muharram, padahal Islam justru memuliakan bulan tersebut. Di dalam Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 di ayat yang ke-36, Allah memuliakan bulan Muharram dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan dalam kurun satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksud dari bulan yang diharamkan, bulan ini bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, bulan yang mendapatkan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para ulama ketika menjabarkan yang dimaksud 4 bulan ini, 3 diantaranya saling berurutan, yang satu agak terpisah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang satunya bulan Rajab. Keempatnya adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, termasuk besok Sasi Suro niku. Al-Quran, agama Islam memuliakan, tapi kenapa justru di masyarakat malah dianggap bulan yang penuh sial? Bahkan ada yang menganggap Sasi Nas, Dino Nas, ada kepercayaan seperti itu. Ternyata ibu bapak jamaah hadirin semuanya, anggapan terkait dengan Hari Nas itu juga pernah menjadi satu anggapan pada masa Arab Jahiliyah. Mereka bekerja, mereka berdagang, kadang-kadang
masih mempercayai hal-hal yang dianggap itu sesuatu yang harus dijauhi hanya karena dikaitkan dengan satu peristiwa atau satu waktu tertentu yang tidak bisa dijadikan satu landasan. Jadi masih sekedar jarene. Misal contoh ketika ada burung warnane ireng terus muter-muter teng nginggil laksana mubeng-mubeng. Nek tengen kula niku bidho kelik. Mubeng-mubeng niku jarene aja wonten apa? Wong mati niku turene. Nggih. Padahal teng Israel, teng Gaza arang-arang wonten bidho kelik saben dinten sing seda kathah sanget nggih. Kenang bom nggih mboten. Itu di dalam bahasa Arab dikenal sebagai tatoyur. Kabar burung yang belum jelas benar salahnya. Jadi kalau pemuda Muhammadiyah masih percaya kalau rumahnya klebon kupu terus iki arep ana tamu. Ini artinya perlu kita luruskan akidah kita. Alhamdulillah Masjid Nurul Iman tadi sore ada kupu masuk apa tidak Pak Budi? Ternyata keramuan tamu dari hampir seluruh cabang teman-teman pemuda Muhammadiyah. Maka termasuk anggapan di bulan Muharram, di bulan Suro yang menganggap bulan penuh sial, ampun main-main, mending dihindari. Kalau punya hajat cari bulan yang lain. Padahal Allah menentukan bilangan hari-hari yang Allah tentukan, kesemuanya itu baik. Pilihannya baik atau baik sekali. Ibu dan bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mari kemudian kita kaji dan kita ulas. Sejarah menyebutkan kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Rasul terdahulu ini pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram yang menurut kalender Jawa disebut Sasi Suro. Ternyata para Nabi dan Rasul justru di bulan tersebut mendapatkan anugerah yang besar, mendapatkan kemuliaan, atau kalau orang Jawa mendapatkan apa? Kabegjan. Justru malah di bulan Muharram. Contoh kisahnya Nabi Adam alaihi salam saat Allah kemudian menghukum kesalahan Nabi Adam hanya karena mendekati satu pohon yang dilarang oleh Allah, kemudian atas bujuk rayu setan dimakan buahnya, maka itu menjadi sebab Nabi Adam harus diturunkan dari surga. Lalu Nabi Adam beserta Hawa ini menyesali perbuatannya, kemudian bertaubat kepada Allah sepanjang waktu. Bahkan ada ulama menyebutkan dalam kurun waktu 40 hari, 40 tahun taubatnya Nabi Adam. Yang mana taubatnya Nabi Adam begitu terkenal menjadi doa ketika kita semuanya ingin bertaubat kepada Allah, yang diabadikan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku doa taubatin Nabi Adam. Dan ketika Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, Allah menerima taubatnya di tanggal ke-10 bulan Muharram Sasi Suro. Ternyata Nabi Adam mendapat kabegjan pikantuk kamulyan teng sasi Suro. Lalu ada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika kita mengkaji dakwahnya Nabi Nuh, ini khususnya saya pribadi dengan teman-teman pemuda, kadang-kadang ketika kita harus berdakwah, mengajak teman-teman anak-anak muda, ini tidak semudah ketika mengajak tiang sepuh nun sewu bapak-bapak.
Kalau bapak-bapak seperti tadi cukup diumumkan mangkin aja nonton ngaos ampun sami kondur sami nawa atokna. Tapi nek pemuda niki nggih abot alot napa melih nek barengi timnas main. Iki sepi masjid kali pemuda nih. Nabi Nuh itu termasuk di antara ulul azmi, nabi yang mendapatkan ujian kesabaran luar biasa. Dakwahnya Nabi Nuh itu ratusan tahun, lebih dari 800 tahun Nabi Nuh berdakwah, dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu cabang ke cabang yang lain. 800 tahun anggotane ternyata tidak lebih dari 80 orang. Kalau kemudian kita harus rata-rata, maka dakwah Nabi Nuh itu dalam kurun 800 tahun pengikutnya hanya 80-an orang, rata-rata untuk mendapatkan satu anggota, satu jamaah, satu pengikut butuh waktu 10 tahun. Ini kira-kira ada pimpinan ranting atau cabang yang sanggup napa mboten niki mengajak anggotane mung setunggal, mai pemuda mung setunggal Mas Dea ale woro-woro 10 tahun 2 periode. Masya Allah, mungkin resign jadi nabi nek Mas Dea jadi nabi nggih. Masya Allah. Sudah seperti itu, masyarakatnya tidak hanya tidak ikut, tetapi ketika didakwai gesturnya niku ngece Bapak Ibu. Teng leksana pun nate tumono mboten didakwai nek mung sekedar nggih ning mboten tindak niku rada lumayan. Mungkin ngaos nggih ning kenyataane mboten rawuh. Tapi dalam napa nggih ketika berhadapan radi nyenengaken nggih ngeten. Dakwah umatnya Nabi Nuh niku ketika didakwai ngece. Niku pas diberikan ayat-ayat didakwai niku sengaja menjadikan kedua telunjuknya niki disumpelaken tengen kuping. Terus umpamane ceramah kados niki bareng-bareng sami ngeten. Niku napa mboten langsung to the point ngece. Luar biasa. Sampai akhir singkat cerita Nabi Nuh ini sudah 800 tahun pun kroso abot, akhirnya berdoa meminta kepada Allah untuk diadab saja. Maka Allah menyampaikan, apa yang kau minta wahai Nuh? Sudah ya Allah, ini diajak sekali dua kali mboten manut, tapi antene mung ngece agamane jenengan ya Allah. Niki nek kula nyuwun dimusnahaken sak anak putune timbang malah dadi gawe tok niki. Kalau begitu maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Ken damel napa Bapak Ibu? Perahu. Dereng ngonten contone, dereng ngonten gambare, dereng ngonten sekolahe. Belum ada bayangan perahu niku kados pundi. Bertanya niki bahane ngangge napa? Ngangge kayu. Lah kayune niki kulakan teng pundi? Dereng enten depo. Kata Allah nandur riyin. Bayangkan Bapak Ibu. Ada perintah membuat bahtera, tapi untuk mewujudkannya harus menanam dulu. Lah niki nun sewu nek nandur wit tujuane ajeng diketok mengken kayune ajeng nggih damel perahu niki le nunggu kaya nandur tomat napa mboten? Pinten nenggone Bapak Ibu? Tahunan. Apa yang bisa kita petik? Sekelas Nabi Nuh alaihi salam taat luar biasa dengan Allah, untuk dikabulkan doanya butuh proses, butuh sabar. Maka kalau teman-teman pemuda Muhammadiyah hari ini hajatnya belum Allah kabulkan, doa berulang kali belum juga dikabulkan, maka ini yang harus kita petik pelajaran. Artinya Allah untuk menunjukkan kuasanya mengabulkan setiap doa kita butuh proses yang panjang, butuh kesabaran yang luar biasa.
Mboten bim salah bim. Nabi Nuh kepengin perahu mboten ujuk-ujuk mak bedunduk wonten perahu. Prosesnya dawa banget. Kalau kita memiliki nanti cabang kita mau mendirikan seperti ini, kita punya program seperti ini, berkali-kali dicanangkan programnya, ternyata tidak jadi-jadi. Jangankan kita, Nabi Nuh mawon sekelas Nabi Nuh tidak langsung abrakadabra bim salah bim langsung tadi. Singkat cerita kemudian Nabi Nuh setelah pohonnya dan kemudian dibuatlah jadilah bahtera. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Nabi Nuh membuat bahtera diejek, wis mulai rada edan nggih. Wong nang Wonosobo kok gawene napa? Prau. Kedahe kan teng daerah Kebumen, Cilacap sing pinggir segara nggih mboten. Rada luwes nek damel prau. Lah teng Wonosobo, teng Leksana damel prau kan aneh. Maka dianggap gila. Begitu jadi peraune mboten cukup ngece, ingin nopo menghancurkan mentalnya Nabi Nuh dengan para pengikutnya. Maka nek ajeng ngece wong Islam wong taat niku mboten wong saniki Bapak Ibu. Sejak zaman dahulu niku wonten tiang-tiang sing gaweane ngece. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh nun sewu niki kurang ajar niki orang-orang kafir. Ternyata mereka datang ke bahteranya Nabi Nuh ketika tidak ada orang, mung pengen apa Bapak Ibu? Buang najis. Mau ngajeng napa? Buang hajat niku. Carane niku men ajeng damel Nabi Nuh dan pengikutnya niku men sengsara lah ngeten niku. Dan itu yang melakukan tidak satu orang, hampir mayoritas melakukan itu. Diuji luar biasa kesabaran Nabi Nuh. Sampai ada orang yang sudah tua jenenge mawon wong kafir kepengin urun gawe mangkel Nabi Nuh. Tiange pun sepuh melampah mawon mboten saged Pak nun sewu. Cara teng mriki niki lumpuh. Ajeng melampah kudu ditandu. Niki kepengen urun, nyong ya kepengen gawe mangkel pengikuti Nabi Nuh, nyong mbok dater. Niku dibopong gotongan tengen bahterane Nabi Nuh mung ajeng napa buang najis. Wong kafir niki pun sepuh, berjalan saja tidak bisa, tesih kepengen duwe niat ngelek-elek Islam. Akhirnya niku ditandu bopong mriko temenan. Setelah selesai buang najis, namanya tiang sepuh tur nggih mboten saged melampah, sekelane ucul niki gawah gigal tengen tumpukan najis. Masya Allah, gigal niku bahasa tengen Mlandi niku gigal. Nek Wonosobo teng Leksana napa? Oh, jatuh. Apa yang terjadi? Disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Tiang sing sudah bertahun-tahun tidak bisa berjalan, dengan kuasa dan izin Allah jatuh, ditumpukan kotoran penuh najis itu tiba-tiba sehat, saged ngadeg, saged melampah, malah koyot sahno mawon. Berangkatnya digotong, pulange semrindil Bapak Ibu. Tiang teng kampung takonan, Mas mertombo teng pundi lho pun ping pinten-pinten tahun mboten saged melampah, lah kok sehat, jenengan ikhtiar mertambah teng pundi? Nika teng praune Nabi Nuh, mari sehat. Akhire rombongan teng tesih wonten kathah pirang-pirang teng mriku niku dengan izin Allah, tanpa kemudian meminta, mereka justru membersihkan kembali. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ketika sebuah kebenaran, ketika keyakinan kita atas kebenaran kita lakukan, bertubi-tubi datang silih berganti, cemoohan dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir, Allah yang akan membersihkan dengan sendirinya.
Makanya kita diajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Nek kula jenengan pun tumindak leres, tumindak sae sesuai dengan tuntunan agama, tasih wonten wong sing nyalahake, tasih wonten tiyang sing nglopot-nglopotake, mboten usah kuwatir, Allah sing ajeng bela. Dan Nabi Nuh kemudian bahteranya ini kemudian berlayar di atas banjir luar biasa, yang kemudian ada satu peristiwa yang diabadikan oleh Allah. Ketika banjir sudah semakin tinggi, orang-orang pengikut Nabi Nuh naik ke dalam bahtera, perlahan-lahan semua tenggelam. Maka Nabi Nuh melihat ke kanan dan ke kiri, belum ada anaknya, yaitu Kan'an. Maka kemudian itu kalau tidak salah di surat Hud, maka diabadikan obrolan Nabi Nuh ketika memanggil putranya Kan'an. Fanada Nuhu ibnahu ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku Kan'an, kemarilah, mrene munggah Kan'an, timbang kelelep. Karena Nabi Nuh sudah mendapatkan informasi selain yang ada di bahtera, semua akan dimusnahkan oleh Allah. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunaya irkam ma'ana, naik, munggah Kan'an, timbang kelelep. Tapi Kan'an menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan naik gunung Pak. Yang ora arep munggah, bapak bae sing munggah. Kan'an munggah gunung, ora mungkin banjir tekan pucuking Sindoro. Tapi Kan'an akhirnya dihanyutkan oleh takdir Allah. Dan selain yang ada di bahtera, semuanya binasa. Terombang-ambing di atas banjir berhari, berpekan-pekan, berbulan. Kemudian Nabi Nuh dengan semua yang ada di bahtera itu diselamatkan Allah. Dan ketika surut itu terjadi di tanggal 10 sasi Suro, Nabi Nuh mendapatkan kabegjan jebul di bulan Muharram. Ternyata membuktikan bulan itu sejarah menyebutkan bukan bulan sial, sanes sasi sing diwedeni. Di kisah yang lain masih kisahnya para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika harus berhadapan dengan Raja Namrud yang dengan seluruh pengikutnya memiliki kebiasaan nyembah napa Bapak Ibu? Raja Namrud dan pengikutnya niki sesembahane napa? Patung, berhala. Lalu Nabi Ibrahim ini dengan tangannya menghancurkan berhala-berhala yang kemudian membuat amarah Raja Namrud. Meminta para pengikutnya untuk menangkap siapa pelakunya. Terus wonten informasi, niki kaya-kayane pemuda Muhammadiyah iki pelakune. Dipanggil, lalu dihadapkan kepada Raja Namrud. Nabi Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika dicecar dengan pertanyaan dengan nada yang mungkin mengancam, Nabi Ibrahim anggene jawab santai. Kenapa? Nabi Ibrahim sudah memiliki ilmu dan strategi siasah. Apakah kamu Ibrahim yang melakukan? Apakah engkau Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Lalu Nabi Ibrahim, jare sinten? Ana sing weruh, ada yang melihat. Lah, kadose long senes kula. Kula niku mresani, saya melihat wahai raja, niku mboten kabeh patung tugel, mboten kabeh patung rusak. Kadose niku wonten setunggal sing gedhe dhewek patunge niku woto. Kamangka sing paling gedhe niku kalungan kampak. Kayane niku sing
pelakune, cobi jenengan tangleti mawon. Disinilah Nabi Ibrahim sedang menggunakan kecerdasannya, sedang membangkitkan bagaimana cara berpikir rasional. Para tokoh-tokoh termasuk rajanya tentu sangat marah. Orang normal sehat boten edan niku nun sewu, kan omong-omongan kalih patung. Wonten wong jengkel malah ken takon kalih patung, kira-kira mari jengkele napa tambah jengkel? Edan deke pancen nek cara teng mriki. Lah pripun? Lah wonten patung kok ken nakoni. Lah apa ya bisa semaur si patung? Patung kok ditakoni. Lah Nabi Ibrahim jawabe, lah kok disembah? Lah niki jane sing edan sinten? Akhirnya mereka tersadarkan ning pun kadung jengkel, obong baike bocah. Dibakar Nabi Ibrahim, ditumpukan kayu yang luar biasa, lalu kemudian dinyalakan, api menyala dengan hebat luar biasa. Sifat api itu panas, tapi dalam kobaran api Allah memerintahkan makhluknya bernama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, perintah Allah kepada api, jadilah kamu dingin. Sifatmu yang aslinya panas, jadilah dingin dan jadikan sumber keselamatan bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dalam kobaran api tidak merasakan panas, bahkan tidak satu helai bajunya kobar, tidak ada satu rambut pun yang terbakar, padahal api ini tetap menyala. Apa yang bisa kita ambil ketika hukum-hukum Allah kita tegakkan, kebenaran kita bela, maka pada saat yang paling sempit pun Allah akan hadir menolong kita. Kalau pemuda Muhammadiyah, kita sebagai warga Muhammadiyah itu ternyata di sana, di kanan, di kiri, depan, belakang ternyata mengkucilkan, menganggap sesuatu yang aneh, tetapi yang kita dakwahkan adalah sebuah kebenaran, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Dan keselamatan Nabi Ibrahim dari kobaran api itu terjadi di bulan Muharram. Sampun isa dereng niki. Sekedap malih. Belum lagi kemudian satu lagi, Nabi Yunus. Sebetulnya banyak sekali Nabi Yunus. Kita tahu Nabi Yunus pernah diingatkan oleh Allah dengan dimakan oleh ikan nun, makhluknya Allah. Lalu di dalam ikan tersebut Nabi Yunus ini sadar bahwa meninggalkan kaumnya ini adalah sebuah kesalahan. Maka beristighfar meminta ampunan Nabi Yunus ini, dan istighfarnya ini menjadi satu doa yang diabadikan dalam Al-Quran, yang kita kenal dan boleh kita praktekkan ketika kita ingin meminta ampunan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Taubatnya Nabi Yunus di Quran surat Al-Anbiya. Dan akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan dan selamat dari perut ikan nun. Dan itu pun terjadi di bulan Muharram. Meyakinkan dan menegaskan kita, bulan Muharram bukan bulan yang sial, bulan justru bulan yang dihormati Allah, yang dimuliakan. Bahkan contoh tadi menyebutkan banyak Nabi dan Rasul mendapatkan kanugrahan keselamatan justru di bulan tersebut. Maka kalau ada pemuda Muhammadiyah sudah punya calon, empun gelem calone, sudah memenuhi syarat untuk dakwah di tengah masyarakat, milih tanggale, milih sasine, pilih sasi suro, niku sekaligus dakwah di tengah masyarakat. Mudah wanen temen, bukan dalam rangka jeng nantang sinten-sinten, tapi memberikan dakwah. Ternyata bulan Muharram bukan bulan keramat.
Lalu kenapa kemudian masyarakat Jawa malah justru malam 1 Suro malah pusaka niku malah disajeni, dikramasi, dijamasi. Niku leres napa mboten dalam pandangan Islam, teman-teman pemuda, Bapak Ibu jamaah semuanya. Malam 1 Suro sing padha duwe gaman, keris, tombak dimandikan. Ternyata Bapak Ibu kalau kita kaji lebih dalam, justru disitulah dakwahnya ulama-ulama terdahulu lewat masyarakat Jawa. Ternyata napa Bapak Ibu, Islam sejak awal niku penting sekali dan bahkan selalu mengedepankan yang namanya kebersihan. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, maka tidak boleh kita menghadap kepada Allah kecuali kita dalam keadaan bersih, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka kita mau sholat, kita mau baca Al-Quran, kita mau beribadah, upayakan dalam keadaan suci. Lah yang dimandikan tadi apa? Pusaka. Itu adalah simbol bahwa pusakanya seorang yang beragama kepada Allah adalah hati yang memiliki iman. Niki senjata kula panjenengan. Maka hati yang memiliki iman harus dibersihkan. Malam 1 Suro kenapa praktek seperti itu? Niku janjane dakwah. Kalau kita kemudian mengkaji, jangan bilang anti dulu. Justru itu baik kalau kita kemudian dalami. Sing salah, sing didusi kerise, ning sing ngedusi ora resik, bahkan ora tahu ngambah masjid. Janjane niku sek marai kula jenengan, kalau kita mau memiliki hati yang bersih, pusaka yang bersih, sering-seringlah kemudian kita bersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang buruk, dari sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, sifat-sifat membenci. Ini harus kita bersihkan. Sehingga di bulan Muharram itu tahun baru Islam kita memasuki kalender yang baru ini dalam keadaan yang bersih, lembaran yang baru. Bukankah peristiwa hijrahnya Nabi itu terjadi pula menjadi satu pertanda penanggalan kalender Hijriah? Artinya ini menjadikan kita perlu berhijrah pula dari zaman jahiliyahnya kita. Saat ini sinten teng mriki khususnya para pemuda lah. Nek tiang sepuh kan pun banyak beristighfar mungkin. Pemuda dari mulai tiang sampai yang paling jauh kepil kinten-kinten sing boten gadah dosa wonten sing wani maju napa mboten? Adakah di antara kita yang tidak memiliki dosa? Maka mari kemudian kita berhijrah, tidak kemudian harus menjadi orang yang paling suci, tetapi perlahan kita memperbaiki diri kita masing-masing, membersihkan keadaan masa lalu kita masing-masing. Dengan apa? Dengan membersihkan perilaku-perilaku yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, kita pindah kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan di At-Taubah ayat 36, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Artinya di 4 bulan termasuk besok bulan Muharram, jangan kemudian kita berbuat zalim. Jangan kemudian kita berbuat dosa. Tapi justru itu momentum kita untuk muhasabah, menghitung-hitung diri, mengukur diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wal tangdur nafsun ma taqaddama liqad. Agar kita itu untuk melihat diri kita di masa lalu, kira-kira masa lalu kita itu sudah baik atau belum. Kalau kita dapati diri kita masih penuh dengan dosa di masa lalu, maka hari ini kemudian kita tata ulang, kita bersihkan diri kita, kemudian kita masuk kalender 1447 Hijriah. Pastikan diri kita dalam keadaan minimal lebih baik dari sebelumnya. Syukur kita bisa istiqomah menjadi orang yang baik. Maka itulah Bapak Ibu, pada pertemuan malam hari ini
kita meyakinkan diri kita terlebih dahulu, kemudian yakinkan keluarga kita bahwa Muharram masuk dalam arba'atun hurum, 4 bulan yang disucikan, dimuliakan, yang tidak ada hari nas pun boten onten malih anggapan medeni sakral, tapi justru bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, kurang 3-4 menit lagi menuju azan Isya. Itu yang bisa kami sampaikan dalam rangka tawasobil haq wa tawasobis sabr, saling ingat mengingatkan dalam rangka kita menuju kepada kebaikan lewat Pemuda Muhammadiyah. Niki mohon izin, ini kita punya program namanya Roadshow Milenial Mengaji. Jadi anak-anak milenial mengaji, tapi kita berkeliling dari cabang Pieng turun ke cabang Kejajar sampai pada hari ini sudah di cabang Leksono. Nanti lanjut cabang Sukoharjo, Silomerto. Harapannya kita tidak sekedar berorganisasi saja, tetapi kita saling ingat mengingatkan, mudah-mudahan menjadi sebab Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Mohon dukungannya ayahanda, ibunda semuanya, khususnya di Leksono. Ada pemuda-pemuda di Leksono, kalau di setiap bulannya harus ke cabang-cabang mana, ke cabang mana, ke cabang mana, mohon didukung. Nek perlu difasilitasi, nek perlu disangoni, karena ini dalam rangka kita menjalankan program-program Pemuda Muhammadiyah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.